Disclaimer on ya, Ndok. Video ini bukan untuk ajakan membeli. Video ini dibuat dengan opini pribadi. Video ini belum tentu 99% benar. Namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi dan tidak terjadi. Yang kita cari di sini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini untuk bisa sama-sama belajar. Terima kasih, Ndok. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas seputar Fed dan analisa Fed ya. Ini Ndo adalah ibaratnya maksudnya adalah koin Fed ini adalah koin gacokan Ndo banget ya. Sebelum Fed itu ada ZIL, dan ZIL sekarang udah naik, dan Fed kemungkinan akan menjadi seperti ZIL. Dan ini udah Ndo selalu bahas di Twitter ataupun di YouTube ya. Di YouTube nih, kalau kalian lihat nih, Ndo juga udah bikin playlistnya. Dan ini, nah ini video Ndo pertama ya yang membahas Fed itu. Nah, supply-nya sekarang tanggal 5 Januari ya. Ndo udah bahas Fed dan target Ndo yaitu $1. Dan sini Fed udah bagus banget loh. Kenapa Ndo bisa bilang bagus? Dikarenakan kalian ibaratnya dia bakal gokil ya. Punya stablecoin. Kan kalau Binance kan punya stablecoinnya BUSD, Binance US Dollar. Nah, kalau Fed itu punya VUSD nih kalau kalian lihat nih. Terus udah gitu juga dia juga punya kayak semacam ekosistemnya juga, namanya Vetor, nama Vecentor. Cuman Ndo nggak tahu tuh Vetor itu untuk sebenarnya kegunaannya apa. Ndo masih belum terlalu mengerti tentang Vetor ya. Cuman yang jelas yang lebih pasti ini Vetor itu harganya masih murah, nggak jauh dari harga 80 sampai 100 perak. Kan kalau si Fed ini ibaratnya yang udah tinggi. Nah, ini Ndo sekarang buka aja ya. Vetor itu kalau singkatannya adalah VTHO ya, namanya Vetor token. Nah, kalau Vetor ini adalah token dia. Nah, ternyata masih 66 perak ya. Vetor ini adalah token. Dia pakai smart kontraknya Fed ya. Kalau kalian mau membeli Vetor itu terserah kalian. Intinya pakai uang nganggur, dikarenakan yang lebih pastinya adalah si Fed ini guys, si VeChain. VeChain ini adalah berbentuk koin bukan token ya. Token itu yang kalau ibaratnya adalah suatu aset yang memakai jaringan blockchain ataupun smart contract dari blockchain tersebut, yaitu pakai jaringannya koin. Token itu pakai jaringan koin, kayak misalkan si Cake ataupun bisa dibilang PancakeSwap ya. Nah, PancakeSwap itu pakai jaringan blockchainnya si Binance. Ya kan? Binance itu kan punya jaringan namanya Binance Smart Chain. Nah, itu adalah blockchainnya si Binance. Nah, kalau si VeChain ini adalah VeChain juga sih nama blockchainnya. Nah, ini tuh nama blockchainnya VeChain. Cuman masih belum terlalu berkembang blockchainnya ini. Cuman yang pasti dia lagi dalam tahap perkembangan. Walaupun dia belum terlalu berkembang, tapi dia udah mulai berjalan banget ini si VeChain ini. Nah, kalau kalian tahu ya, di video ini Ndo udah bahas tentang VeChain itu ekosistemnya gimana, kalian bisa cek ya kan. Nah, VeChain ini ekosistemnya udah agak mulai bangkit ya, kayak seperti ZIL yang udah Ndo bahas. ZIL ekosistem bangkit langsung naik ya kan. Ndo bahas itu ZIL di tanggal 22 Januari. Nah, nih si Fed ini kemungkinan bakal bangkit nih ekosistemnya, dikarenakan satu, dia udah punya VUSD adalah ibaratnya kayak stable coinnya si Fed ya, di jaringan Fed, yaitu ya udah $1 nggak naik ke 15.000, nggak naik pokoknya tergantung dari suku bunganya. Kalau misalkan dolar dalam rupiah itu naik, misalkan $1 itu dalam kurs rupiah jadi 15.000. Nah, kemungkinan VUSD ini kemungkinan bisa ngikutin kurs dolar itu naik kalau misalkan suku bunganya naik ya. Nah, kalau ini kan masih tetap 14.300 ya kan, belum ada 15.000. Nah, masih udah kayak gini aja. Makanya itu si Fed ini sangat bagus, kayak Binance ya kalau bisa dibilang sih, tapi nggak terlalu kayak Binance juga sih. Nah sini dia lagi naik ya. Paling tingginya dia di 3.000-an. Kalau bisa dilihat sih ini hampir kayak gini ya. Kalau di kita iniin, nanti kita masuk ke Binance yang langsung. Nah, sayangnya si Fed ini masih belum masuk ke Coinbase. Dia hampir semua exchange udah masuk, kecuali Coinbase masih belum. Nah, kemungkinan untuk nextnya
dia bakal bisa masuk ke Coinbase ya. Indo sih berharap sih seperti itu. Nah, ada juga yang lebih bagus sebelum berita dia akan mau masuk ke Coinbase, cuman Indo nggak tahu kapan masuk ke Coinbase-nya ya. Nah, berita yang lebih bagus adalah si Fed ini dia udah masuk ke apa ya, pembelian Grayscale. Kalau kalian tahu Grayscale itu apa? Adalah dia tempat di mana apa investment digital ya si Grayscale ini, dan dia mempunyai banyak Bitcoin ya si Grayscale ini. Kalau kalian pengen tahu Grayscale, kalian bisa searching aja karena Indo nggak sini nggak membahas Grayscale ya. Karena di sini Indo hanya membahas kripto, bukan membahas perusahaan. Nah, si Fed ini masih kayak kalau bisa dibilang ini dia bakal kayak Cardano killer kalau Indo lihat sih ya si Fed Chain ini. Kayak Cardano killer, guys. Nah itu Indo berharap sih dia bisa ke $1 si Fed ini. Ini mantep banget. Cuman ya itu Indo masih juga masih wait and see ya. Sini dia udah ada 100 lebih dari marketnya ya. Marketnya udah 100 lebih dan dia udah hampir mempunyai bukan hampir lagi. Dia udah mempunyai DEX ya, Decentralized Exchange namanya FEX. Namanya itu FEX Chain yang Indo udah bahas di sini. Cuman masih belum terlalu berkembang. Masih dalam tahap pemajuan. Berkembang sih udah berkembang cuman belum terlalu ya maksudnya Indo. Nah, nih nanti tadi juga mau ada penambahan yaitu Web3 sustainable apa gitu. Udah lupa dah. Sama dia pokoknya hampir sama kayak Binance dia ngikutin sih hampir ya. Nah, ini dia udah ngajuin self reported text ke CMC apa namanya platform cuman masih belum di verified ya sama si CMC. Nah, sini jujur, Indo tuh berharap banget dia $1. Sumpah, $1 Indo kaya banget nih dari si Chain ini. Oke, kita langsung masuk ke marketnya ya, di market Binance. Karena sini Indo pakai Binance ya, pakai paling Binance itu paling enak guys untuk apa prediksi market. Oke, Indo belinya pakai yang pairing USDT ya. Kalau dilihat sih, taruh kalau Indo lihat ntar kayak mirip-mirip ZIL deh naik bentar ya. Taruh mirip gak sih? Kalau beneran mirip grafiknya kayak ZIL, wah gokil nih. Kok ini sih? Nih, oh ya guys, Indo main kasih tau aja di video yang ini, nih ZIL ini. Lihat, ZIL udah lebih dari ATH yang Indo jelasin ini ya. Nih. Dan apa dia ATH dari apa bulan Februari udah kelewat di ATH bulan Maret ini guys ya. Oke, kita lihat si ZIL kan apa Fed. Hampir gak sih? Mirip gak sih? Oh enggak, beda-beda guys. Ternyata beda ya. Irendo tuh mirip grafiknya. Ah. Oh iya beda. Beda. Oke, kalau kita lihat ini di sini dia menurunan kenceng. Nah, sampai sini naik ya. Ada kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari MA5-nya dia kayak bikin bull flag, tau gak sih guys? Dia kayak bikin bull flag loh, sumpah. Nih. Sumpah dia kayak bikin bull flag loh. Nih ya. Ini kita ke hijauin. Hampir mirip kayak bikin bull flag ya. Nih. Cuman Indo nggak tahu pasti juga ya, karena Indo juga masih belum terlalu jago menganalisa koin ya. Cuman nggak terlalu sempurna sih, tapi ini mirip banget kayak bull flag, sumpah. Ini mirip banget sih kayak bull flag.
Hampir mirip banget kayak bullpack, cuman lo nggak tahu pasti juga ya beneran bullpack apa enggak. Cuman masih white NC juga. Nah, sini resistennya dia ya. Kalau emang dia mau lanjut lagi, ada di daerah sini nih guys. Resistennya si Vechen. Kalau dia mau lanjut ke yang apa ke resisten ini di 1,8, cuman dia masih ada pertarungan juga di dekat daerah sini. Intinya dia bisa berharap nyampe sini ya. Satu ini mungkin dia bisa ke sini dan ke sini dan bakal bisa ATH lagi untuk bikin ATH baru. Intinya kita masih banyak-banyak aja berdoa ya guys, semoga Vechen ini menjadi hidden gems ya, sama kayak si Jill. Nah itu nih, Ndo untung aja udah membeli di saat murah banget ya guys ya. Intinya kalau misalkan harga udah murah, kalian gak usah takut beli. Kalau misalkan harga masih turun, kalian harus punya strategi kalian. Intinya Ndo hanya nyaranin kalau kalian mau cut loss jangan lebih dari 10%, oke? Karena WAS punya data dan kita nggak bisa baca market seenak apa yang kita ekspektasikan ataupun yang kita udah analisa, karena namanya analisa kita itu belum tentu 100% benar ya, karena Ndo juga mikirnya Ndo ini hanya manusia biasa dan Ndo juga bukan dukun, karena Ndo juga masih white NC. Selebihnya hanya Wells yang punya data. Ndo hanya analisa untuk kapan Ndo masuk, kapan Ndo jual, hanya gitu doang guys. Oke, itu aja yang bisa Ndo sampaikan dari pembahasan dan analisa Vechen. Thank you untuk semuanya, bye bye, love you and Endo.